Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Di sini perkenalkan saya Ufi Amina dengan NIM A1A11856. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang budidaya tanaman jagung dan juga prospek eh, dalam bidang ekonominya ya. Nah, jadi di sini budidaya tanaman jelutung. Nah, pertama ada pengenalan jelutung, pengenalan tanaman jelutung. Di sini ada pengenalan jelutung rawa dan juga jepung bukit. Nah, untuk jelutung rawa, yakni dia memiliki daun yang dewasa berbentuk lonjong dengan ujung daunnya itu berlekuk dan juga dasar daunnya itu sedikit runcing. Nah, sedangkan untuk permukaan bawah daunnya berwarna hitam keputihan. Lalu untuk jelutung bukit memiliki dasar daunnya itu berbentuk bulat dan juga ujung daunnya sedikit meruncing, lalu permukaan atas daunnya itu mengkilat. Nah, permukaan bawah daunnya itu hijau. Nah, ini contoh morfologi dari bentuk batang dari jelutung rawa, yakni pada gambar A, dan untuk yang di gambar B itu adalah jelutung bukit. Nah, lalu kalau untuk contoh daunnya, yakni kalau misalnya yang contoh daun A itu adalah jelutung rawa dan yang B itu adalah jelutung bukit. Terlihat ya tampaknya bentuknya yakni bulat. Oke, selanjutnya yakni pemanfaatan dari tanaman jelutung. Nah, jelutung ini selain juga getahnya, kayu jelutung juga memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai bahan baku pakan kayu lapis, pensil, dan furnitur pada era pengusahaan hutan. Ya, ini tuh sekitar tahun 1970-an dimulainya. Nah, untuk pohon jelutung ini ditebang untuk keperluan kayu bala. Kayu jelutung juga digunakan sebagai mebel, furnitur, pakan kayu lapis, bingkai, dan pensil. Nah, lalu kayu jutu ini juga memiliki kekuatan yang sedang dengan kualitas kayu sedang dan juga baik untuk digunakan sebagai furnitur karena memiliki tekstur kayu lembut dan warna yang terang menurut Boer et al. Tahun 2000. Nah, kalau di mata kuliah budidaya tanaman hasil hutan bukan kayu, bahwasanya jutu ini dimanfaatkan yakni getahnya ya. Oke, selanjutnya untuk tahap pembenihan pada budidaya jelutung, pertama-tama kita bicara tentang buah jelutung nih. Nah, di sini kita bahas tentang buah jelutung rawa. Nah, buah jelutung rawa ini berbentuk polong, berjumlah 2 buah. Nah, pada setiap tangkainya. Nah, untuk pada batang pohon, buah mudanya itu berwarna coklat terang dan juga untuk buah-buahnya itu atau buah yang sudah masak itu biasanya berwarna coklat yang lebih gelap. Nah, buah yang telah masak biasanya akan pecah di pohon dan juga bijinya terbang terbawa angin karena penyebarannya itu secara bantuan angin. Nah, oleh karena itu untuk buah jelutung haruslah segera dipanen jika sudah masak. Nah, jadinya kita bisa memetiknya setelah buah masak di pohon supaya apa? Supaya benihnya tidak hilang terbawa oleh angin. Oke, nah ini adalah contoh dari bentuk buahnya ya. Nah, panjang polongnya ini berkisar antara 12 sampai 26 cm. Nah, itu rata-ratanya biasanya 23 cm. Untuk berat keringnya biasanya 20 sampai 32 gram. Untuk rata-ratanya sekitar 28 gram. Nah, jumlah bijinya itu per polong sekitar 12 sampai 26 biji ya. Nah, rata-rata itu 18 biji. Nah, untuk buah yang telah matang ataupun masak fisiologis, biasanya itu setelah dijemur 1 sampai 3 hari. Sedangkan buah yang masih muda baru pecah setelah dijemur lebih dari 7 hari. Nah, jadi kecepatan pemecahan polong buah jelutung ini dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kematangan buahnya. Nah, untuk pengambilannya sendiri dapat dilakukan secara mudah
setelah polongnya pecah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada ekstraksi benih. Nah, untuk ekstraksi benih buah jelutung ini, yang masak kita petik dengan galah ataupun sebaliknya, sehingga diperoleh buah yang masih utuh. Nah, setelah itu buah dijemur di bawah terik matahari selama 1 sampai 2 jam atau hingga buah pecah kerekah. Nah, buah yang masak pohon dapat pecah dengan sendirinya pada suhu kamar dalam waktu kurang lebih seminggu. Nah, selanjutnya dalam cangkang buah terdapat benih tipis berbentuk lonjong dan bersayap. Nah, tersusun di kedua sisi kulit buah. Nah, ini contoh dari bentuknya seperti sayap ya bijinya, benihnya itu. Nah, setelah pecah seperti ini, benih dikeluarkan dari buah dan diletakkan dalam wadah yang berkisi-kisi untuk dikeringkan. Nah, benih yang telah cukup kering itu dapat disimpan di wadah kedap udara hingga 30 hari. Akan tetapi, daya berkecambahnya akan turun. Lalu setelah kering dan melakukan pengeringan, nah benih dikeluarkan dari buah dan diletakkan di dalam wadah untuk dikeringkan. Nah, ini untuk yang dikeringkan tadi. Nah, selanjutnya benih jelutung merupakan benih yang rekalsitran, nah yang tidak dapat disimpan lama dan sebaiknya dikecambahkan segera setelah ekstraksi benih ataupun dikeringkan. Nah, setelah selesai pengolahan benih, maka kita akan melakukan pembibitan. Nah, untuk pembibitannya, benih yang baik ditandai dengan lembaga lembaga yang padat berisi. Nah, benih yang dicuci dengan air berisi air tawa atau air sumur atau air keran dan direndam secara merata selama kurang lebih 1 sampai 2 jam untuk mempercepat perkecambahannya. Lalu ada 2 cara untuk perkecambahannya, yaitu dengan menggunakan bak kecambah dengan pasir halus dengan media perkecambahnya itu. Nah, untuk menyimpan benih yang telah direndam di wadah berpori, misalnya kukusan, panci, ataupun baskom takir, ataupun dalam keadaan lembab. Nah, untuk perkecambahannya ini di media pasir biasanya benih ditanam sedalam 2 sampai 3 benih. 2/3 benih dengan posisi calon akar di bawah sehingga memudahkan nantinya akar mencapai media. Nah, benih yang akan berkecambah dalam waktu 14 sampai 30 hari ini dengan presentasi kecambahnya sekitar 80%. Selanjutnya ada penyapihan. Nah, setelah tumbuh nantinya benih itu, maka ada kegiatan penyapihannya. Nah, media sapi ini bibitnya biasanya digunakan sebaiknya yang banyak mengandung bahan organik ataupun campuran tanah mineral dan barokin. Nah, untuk pemupukan NPK dengan akumulasi dosis 5 gram untuk pemupukannya bertahap sebesar 0,5 gram dulu. Bibitnya setiap 2 minggu dapat agar apa? Agar dapat memicu pertumbuhan bibit jelutung itu di persemayan. Oke, selanjutnya benih yang telah berkecambah disapi dan ditanam ke dalam kantung plastik ataupun polybag dengan menggunakan media tanam seperti gambut. Nah, untuk anakannya itu dipelihara di bedengan sapi yang dilindungi dengan naungan paranet. Nah, misalnya paranet itu sekitar ukurannya 60%, tingginya kurang lebih 80 cm dan dari permukaan tanah. Nah, untuk daerah yang intensitas hujannya tinggi, paranetnya dipasang dengan ketinggian 5 sampai 10 cm. Agar apa? Agar bibit gunanya mengurangi limpasan air hujan nantinya ataupun tergenangnya air. Seperti itu. Oke, untuk umur bibitnya yang siap tanam itu tergantung dari cara pembibitannya. Nah, kalau misalnya pada pembibitan manual tanpa genangan itu bibit siap tanam sekitar 8 sampai 10 bulan setelah sapi. Sedangkan pembibitan jelutung yang persemaian dapat dilakukan dengan teknik genangan buatan, yaitu pemeliharaan bibit di dalam polybag, di dalam ataupun di dalam bak plastik ataupun yang telah diisi air ya. Nah, untuk teknik genangan dapat menghemat penggunaan air. Itu menurut Bastiani tahun 2014. Selanjutnya kita masuki kegiatan penanaman. Nah, di kegiatan penanaman ini, bibit yang telah siap tanam tadi minimal itu tingginya sekitar 30 cm dengan perakaran yang kuat dan juga daunnya sudah cukup dewasa, lalu bibitnya juga memiliki tunas muda yang
tidak mudah stres jika dipindahkan lapangan sehingga tidak mudah mati. Maka itu jangan bibit yang terlalu muda seperti itu. Nah, sebelum penanaman bibit, diadaptasilah di tempat yang terbuka, misalnya selama kurang lebih 1 bulan dengan cara pembukaan paranet ataupun persemaian di lapangan. 1 minggu sebelum dipindahkan ke lapangan itu harus dibuat, agar dia bisa, apa ya, menyesuaikan kondisi dengan lingkungan. Nah, selama 3 bulan pertama penanaman, bibit yang telah ditanam harus diamati secara rutin. Nah, untuk penyulamannya pun perlu dilakukan, jika ada kematian bibit yang terjadi selama 3 bulan pertama itu setelah tanam. Untuk jarak tanam mengikuti ajir yang sudah dipasang. Nah, untuk lubang tanam, tanaman jelutung ini dibuat berukuran 20 sentimeter kali 20 sentimeter kali 30 sentimeter dengan menggunakan cangkul. Untuk bibit jelutung ditanam di lapangan dengan melepas kantong plastiknya secara perlahan agar tidak, mengganggu ataupun membuat bibit itu stres. Nah, bibit dimasukkan ke lubang tanam dan setelah itu, tanahnya dipadatkan untuk menghindari serangan hama seperti babi misalnya ya, itu sering terjadi. Nah, contohnya itu di Jambi. Nah, bibit jelutung ini ditanam perlu dipagari secara individu. Untuk pemagarannya itu bisa dengan, pemasangan seng ataupun kayu untuk, bibit yang baru ditanam di lapangan itu, agar menjauhkan dari hama. Oke, untuk pemeliharaan tanaman dilakukan minimal sampai umur 3 tahun. Nah, berupa pembebasan tumbuhan bawah dan juga pemupukan. Nah, untuk pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni di awal dan di akhir musim penghujan sampai tanaman berumur 3 tahun. Nah, untuk pupuk yang biasa digunakan ya ini biasanya NPK tablet dengan dosis 20 sampai 30 gram. Untuk, per tanaman itu 2 ataupun 3 tablet setiap periode pemupukan. Untuk pemeliharaan berupa pembersihan, apa namanya, pembersihan tanaman yang misalnya dari tanaman pengganggu ataupun hama dapat dilakukan sebanyak, 3 kali dalam setahun. Nah, pembersihan tanaman itu misalnya dari tanaman mengganggu bisa dilakukan secara mekanis. Nah, kalau untuk tahun kedua ataupun ketiganya pembersihan tanaman atau penggulmanya bisa dilakukan tiap 2 kali setahun. Nah, untuk lokasi yang rawan hama, misalnya lebih hutan ataupun pagar dikelilingi, dapat kita akali dengan pembuatan pagar yang mengelilingi bibit dianjurkan dipasang hingga bibit itu berumur 2 tahun. Nah, untuk pohon muda itu sekitar dari sampai umur 3 sampai 5 tahun. Nah, untuk batang jelutung yang dipasangi seng, untuk mencegah kerusakan batang oleh serangan hama babi hutan contohnya tadi. Nah, untuk pengelolaan ya, eee, hasil hutan bukan kayu dari tanaman jelutung ini, budidaya dapat disadap, ketika, pengelolaan getahnya dapat disadap, ketika diameter batangnya itu setinggi dada. Nah, lebih dari 15 sentimeter biasanya, pada kurang lebih 25 sentimeter lah menurut kalau penelitian dari Balitman tahun 2003. Nah, dari sudut pengukuran ini diameter batang, jelutung dibagi, berdasarkan kelas umur, diketahui riap tahun jelutung, misalnya nih kalau misalnya di Jambi ya, kalau menurut, Tata et al. Tahun 2015 adalah 1,7 sentimeter per tahun. Nah, kalau menurut Bustami dan 2021 riap diameter jelutung di PTDHF berkisar sekitar 1,7 sampai 2,4 sentimeter per tahun. Nah, jadi jelutung dapat disadap setelah berumur sekitar misalnya 10 sampai 15 tahun setelah tanam. Agak lama memang gitu kan. Pada akhir daur umur 30 tahun atau lebih kayu jelutung dapat dipanen, baru kalau untuk kayunya. Nah, ini untuk pengelolaan getah julutnya. Pengelolaan getah julut ini pengumpulannya itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan penambahan larutan asam fosfat ke dalam getah julutung. Nah, lalu diaduk dengan rata, kemudian didiam selama 3 hari sampailah lateks menggumpal sempurna. Itu menurut sebagian petani, gitu. Kalau untuk metode pengelolaan panasnya yaitu menambahkan asam fosfat ke dalam lantai selalu diaduk dan dipanaskan selama 2 sampai 3 menit.
Nah, hingga menggumpal. Inilah teknik yang menghasilkan bongkahan getah dengan kualitas yang baik daripada secara dingin. Oke, baik, itulah prospek, jadi kalau misalnya untuk prospeknya tentu, apa nih ya, sangat, memiliki prospek yang besar untuk budidaya dari tanaman jautong. Apalagi untuk harga, gerateksnya juga mungkin lumayan sekitar belasan ribu ataupun berapa gitu kan, misalnya untuk sekarang ini. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.